Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Manajemen Perkebunan. Baik, sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Angelina Novalista Simamora dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Risma Fadila. Perkenalkan, nama saya Elsa. Perkenalkan, nama saya Abel. Oke, saat ini kami sedang berada di perkebunan karet, salah satu perkebunan karet yang ada di Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang. Nah, kami berada di sini ini untuk mewawancarai salah satu petani perkebunan karet ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari saksikan. Baik Pak, selamat siang Pak. Siang. Sebelumnya kami berada di sini ingin mewawancarai Bapak. Kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, kami ini dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Manajemen Perkebunan. Di sininya kami ingin mewawancarai Bapak tentang komoditi perkebunan karet, Pak. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya, Pak? Perkenalkan, nama saya Aliong, biasa dipanggil Bapak Aliong juga. Oke, baik, terima kasih Pak. Yang untuk pertama ini Pak, saya ingin bertanya, kira-kira kapan sih Pak lahan ini dibuka? Kalau untuk lahan ini kurang lebih di tahun 2005 dan penanaman pada tahun 2006 beberapa tahun yang lalu. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat pohon yang ada di sekitaran kita. Ini udah berusia pohon sekitar 12 tahun. Jadi untuk keseluruhannya mungkin udah ada berapa belas tahun, dari 2005 sampai 2024, 19 tahun. Kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak yang menjadi alasan Bapak untuk bisa tertarik menjadi salah satu petani karet? Pertama, sama halnya seperti pelaut ya. Nenek kita kan seorang pelaut, nggak mungkin kita nggak melaut ya. Dan juga nenek moyang kita juga seorang petani. Ya, turun-temurun pasti itu jawaban pertamanya. Kedua, kenapa saya tertarik pada karet? Pekerjaannya simpel dan menguntungkan bagi masyarakat yang ada. Nah, Bapak ini kan udah lama ya kerja di perkebunan karet ini Pak? Cukup lumayan. Oke, nah kalau boleh tahu sih Pak, dalam satu hektar itu ada terdapat berapa pohon karet ya Pak? Kurang lebih 400 batang. 400 batang dalam 1 hektarnya ya Pak? 1 hektar. Untuk proses persiapan lahan untuk budidaya perkebunan karet itu di tanah gambut atau di pegunungan ya Pak? Lebih gampangnya sih sebenarnya di tanah perbukitan ya. Karena dari spek tanah juga kita udah bisa lihat, spek gambut ini kan memang tidak cocok untuk karet. Pertama, endapan airnya terlalu banyak dan juga mempengaruhi produktivitas pada karet tersebut. Untuk jenis karet yang ada di perkebunan ini apa ya Pak? Ini banyak campuran. Ini hanya cangkokan lokal dan ada juga beberapa bagian GT15 dan GT20. Seperti itu yang saya ketahui. Oh, oke Pak. Berapa lama sih Pak waktu yang dibutuh dari penanaman hingga pohon karet bisa ditoreh atau dipanen Pak? Dari mulai penanaman sampai umur maksimal 3 tahun itu harus disunat. Dan selepas penyunatan pohon karet, itu kita menunggu 7-8 tahun baru bisa produksi. Oke Pak. Seperti itu. Di perkebunan karet ini pasti ada tantangan ataupun hama yang menghambat ya, maksudnya ada hama yang ada di perkebunan ini. Kalau boleh tahu bagaimana sih Pak cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya seperti kita menyediakan pupuk hama dan lain sebagainya. Dan seperti kita lihat yang di depan ini ada daunan yang mungkin bisa saya tunjukkan kepada adik-adik sekalian. Ini termasuk hama daripada karet tersebut. Dan yang di atas itu pun juga termasuk hama. Jadi gimana solusinya untuk kita membuang ataupun menghambat hama ini tadi tumbuh di pohon karet yang kita tanam, itu dengan cara kita membersihkan lahan-lahan karet di sekitarnya. Dan tidak menutup kemungkinan hama yang ada di dalam tanah ini tetap ada. Seperti kutu tanah dan hama-hama jamur lainnya. Itu kita memerlukan obat-obat seperti sidapos, obat-obat hama yang khusus untuk karet tersebut. Untuk perolehan getah atau lateks yang didapat saat panen dan dari karet ini yang bisa diambil apanya ya Pak? Maksudnya jenis karetnya. Jenis karetnya yang terutama kita mengambil air lateksnya seperti ini. Kita lihat ini yang udah ditoreh. Bisa ditunjukkan agak dekat. Seperti ini kita
habis kita toreh dari ujung ke ujung, ini akan mengeluarkan air latex seperti ini. Inilah latex yang akan kita ambil nanti sebagai hasil untuk kita jual di penampung. Seperti itu. Nih Pak, kan karet ini ada karet alam dan karet sintetis nih Pak. Menurut Bapak nih, apa sih perbedaan antara karet alam dan karet sintetis ini dalam hal sifat, kegunaan, dan juga pasarnya? Kalau untuk kegunaan mungkin sama ya, karena karet tetaplah karet. Tetapi kalau untuk basicnya, karet yang ditanam dengan secara rapi dan diberikan obat perangsang pupuk dan sebagainya, kadar lateksnya akan mengurang dikarenakan terlalu banyak obat yang kita masukkan dan endapan airnya lebih banyak dibanding lateksnya. Kalau untuk karet alami yang ada di perbukitan yang tumbuh sendirinya, itu karetnya lebih kental dibanding karet yang kita tanam. Bagaimana sih Pak memastikan keberlanjutan lingkungan dengan pengelolaan perkebunan karet ini? Untuk keberlanjutan ke depan sih ya mungkin hanya menjaga alam sekitar ya, dengan membersihkan lahan itu sendiri dan merawat secara rutin, memberikan pupuk yang cukup, dan dengan cara bekerjanya dengan senang. Seperti itu sih, tidak ada kendala lainnya. Nah Bapak nih sebagai seorang petani nih Pak, apa sih Bapak kayak prospek generasi muda untuk terjun dalam perkebunan karet? Apakah Bapak ada melihat minat mereka menurun atau meningkat? Nampaknya untuk saat sekarang ya, Iya Pak. kita berbicara teknologi ataupun di era zaman sekarang itu, anak-anak muda zaman sekarang lebih identik dengan outdoor dan tidak mau berkecimpung dalam dunia perkebunan. Beda dengan hal adik-adik lakukan sekarang, mungkin juga belum tentu terjunnya nanti di perkebunan. Tetapi tidak menutup kemungkinan niat seseorang itu mau terjun di perkebunan asalkan lahannya ada dan niatnya juga ada. Tapi untuk anak-anak muda zaman sekarang kebanyakan tidak ada. Seperti itu. Oke Pak, mungkin cukup sekian wawancara dari kami dan pertanyaan kami berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan juga jawaban-jawaban yang sangat membantu bagi kami untuk bisa kami menyelesaikan tugas kami ini Pak. Sama-sama. Terima kasih, selamat siang Pak. Selamat siang.